Wana-wana Rimalasti Kaing Iwang Panjati Awan. Nah, di situ dia melihat ada kakek-kakek duduk bersila di situ. Nah, yang aneh, kakek-kakek ini ketika dia duduk bersila, ingusnya ini sangat panjang ya, jadi molor sangat panjang sampai ke pangkuannya itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat, dan saya ucapkan selamat datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan ini adalah cerita yang terjadi pada kakek saya ya. Jadi ini diantara beberapa cerita yang selama ini belum saya ceritakan. Sesuai janji saya sebelumnya, saya akan menceritakan beberapa cerita-cerita yang menurut saya kurang bisa saya narasikan dengan baik. Tetapi sebenarnya pengalaman ini sebenarnya sangat menarik ya. Jadi yang kali ini saya ceritakan dialami oleh kakek saya dari pihak ibu saya ya, jadi orang tua dari keluarga ibu saya, dan kejadiannya sudah cukup lama, mungkin sekitar tahun 50-an ya atau 60-an, pokoknya sudah sangat lama. Dan cerita itu diceritakan oleh ibu saya. Nah, ceritanya ketika itu kakek saya ini pergi ke kebun di malam hari ya. Jadi kebiasaan orang ketika itu kadang-kadang itu kalau malam, kalau ada bulan purnama itu mereka pergi ke kebun ya, memeriksa kebunnya. Bahkan dia kata ibu saya itu banyak di antara mereka juga ada yang bekerja di situ malam-malam asalkan ada bulan purnama, karena kondisi bulan purnama di masa lampau itu berbeda dengan kondisi bulan purnama yang kita lihat saat ini ya, terutama kalau di perkotaan itu kurang bisa dinikmati. Tetapi coba kalau kita tinggal di pedesaan atau sedang berada di daerah yang sepi, tidak ada banyak bangunan atau lampu-lampu, pasti itu kalau malam itu kelihatan sangat indah ya. Jadi kelihatan benar-benar bulan dan kondisi sekeliling itu kelihatan sangat terang. Jadi sangat nyaman kalau kita duduk-duduk di situ, membuat api unggun atau bahkan sambil bekerja apalah di situ yang mungkin di siang hari terlalu panas atau tidak sempat mengerjakannya. Nah, ketika itu pun ceritanya kakek saya ini oh ya, maaf ya, bukan kakek ya, jadi itu buyut, jadi kakeknya ibu saya. Kakeknya ibu saya ketika itu pergi ke kebunnya, melihat-lihat kebun ketika itu sambil mengerjakan sesuatu di kebun tersebut. Nah, di saat dia bekerja itu, dia sangat terkejut di salah satu sudut kebunnya yang sepi ketika itu dan masih banyak pepohonan
boleh dibilang seperti hutan ya, karena masa-masa itu kita tahu sendiri kondisinya seperti apa. Nah, di situ dia melihat ada kakek-kakek duduk bersila di situ. Nah, yang aneh, kakek-kakek ini ketika dia duduk bersila, ingusnya ini sangat panjang ya, jadi molor sangat panjang sampai ke pangkuannya itu, molor naik turun ya, dihirup molor lagi, dihirup molor lagi, sangat panjang seperti itu. Dan kakek-kakek ini terus mengamati kakek saya yang ketika itu sedang beraktivitas di situ. Kemudian beberapa saat kemudian dia memanggil kakek saya tersebut dan menawari sesuatu yang sangat aneh ya. Jadi dia menawari kalau kakek saya ini mau menggantikannya duduk di situ, bersila di situ, atau menggantikannya, entah menggantikan seperti apa, tapi kemungkinannya menggantikan posisinya di situ. Seluruh tanaman yang ditanam kakek saya ini, kata orang ini ya, orang tua ini, akan berubah jadi emas semuanya, jadi uang semuanya, jadi harta kekayaan yang berlimpah ruah, kata kakek saya, kata orang tua tersebut. Dan ketika itu dia mengamati orang tua ini ya, bagaimana kondisinya yang seperti itu, sambil duduk bersila seperti itu, dan ingusnya menjulur naik turun. Dan ketika itu berbagai pikiran mungkin masuk ke kakek saya. Dan ketika itu mungkin dia menyadari apa yang terjadi dengan orang ini ya. Kemungkinan besar dia ini dulunya juga ditawari hal yang sama, lalu menerimanya dan memperoleh kekayaan dalam kehidupannya. Lalu setelah itu dia menggantikan posisinya seperti itu ya, jadi bersila seperti itu seterusnya, mungkin sampai tak terhingga waktunya sampai ada orang yang mau menggantikannya lagi ya, wallahu alam. Jadi yang jelas ketika itu kakek saya itu menolak tawaran orang tersebut dan pergi begitu saja setelah selesai bekerja, dan orang tua ini terus berada di posisinya tersebut ya. Tapi selanjutnya kakek saya ini tidak bisa melihatnya lagi, dan mungkin hanya satu kesempatan itu ya dia bisa melihat sosok ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan kemungkinan dengan barang pesugihan. Ada satu cerita lagi, ini dialami oleh teman saya. Nah, ceritanya ketika itu dia ini sedang berkumpul ya dengan beberapa sopir dan lain sebagainya. Nah, sopir bus ini ada yang bercerita. Jadi suatu ketika sopir bus ini mengantar suatu rombongan pergi ke Gunung Kawi ketika itu. Nah, ketika dia mengantar rombongan tersebut mengunjungi Gunung Kawi, tidak ada yang aneh terjadi ketika itu, biasa saja. Dia mengantar begitu saja pergi ke Gunung Kawi. Mereka pun turun dan berziarah seperti biasa. Sopir bus ini menunggu di tempat parkiran dan beraktivitas seperti biasa. Nah, kejadian aneh terjadi ketika mereka pulang. Jadi ketika mereka pulang itu saat di tengah perjalanan, tanpa sengaja sopir ini melihat ke kaca tempat tepat di atas yang di tengah itu ya, yang menghadap ke penumpang. Dan di situ dia melihat wajah-wajah penumpangnya ini berubah. Jadi ada yang wajahnya berubah jadi babi, ada yang berubah jadi kera, ada yang berubah jadi kuda, monyet, dan lain sebagainya. Pokoknya
wajahnya itu di kaca itu berubah semuanya. Yang tadi waktu berangkat tidak ada kejadian aneh seperti itu ya. Dia pun sangat terkejut, sangat shock, dan langsung terhentak begitu ya. Langsung dia menoleh ke belakang, dan ketika dia menoleh ke belakang, ternyata penumpangnya ini wajahnya masih sama saja, normal seperti manusia biasa. Tapi apabila dia menoleh ke depan dan melihat ke arah cermin, wajah mereka ini berubah lagi seperti binatang. Wallahu a'lam. Kemungkinan ketika itu mereka membawa jin-jin yang ada di Gunung Kawi tersebut. Kita tahu ya, beberapa jenis jin, beberapa diantaranya berwujud seperti sosok-sosok binatang seperti itu. Wallahu alam. Dan ketika dia melihat hal itu, ketika itu dia yakin bahwa penumpangnya ini yang diantarnya pergi ke Gunung Kawi ini, sepertinya mereka sedang ketika di sana melakukan sejenis ritual pesugihan, wallahu alam, dan membawa bawaan jin-jin yang menyertai mereka untuk membantu mereka menjadi kaya, yang nantinya ganti mereka yang akan menjadi binatang peliharaan atau suruhan dari jin-jin ini, wallahu alam. Yang jelas kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti ini karena akhirnya sangat mencelakakan kita sendiri. Nah, ada satu cerita pengalaman yang lain lagi. Ketika itu cerita ini dialami oleh tetangga saya sendiri. Jadi ketika itu saya mengelola sebuah toko buku. Di depan toko buku ini ada rumah. Nah, ibu-ibu ini bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh anaknya. Karena ketika itu kan kita kan sering jajan mie ayam apa soto. Nah, ibu-ibu ini pun memperingatkan, ayo hati-hati kalau beli makanan, jangan di tempat ini, seperti itu dia bercerita ya. Lalu dia menceritakan pengalaman yang dialami anaknya. Jadi ketika itu anaknya pergi ke tempat tersebut. Ini wilayahnya di daerah Solo ya, di daerah Cemani. Nah, dia pergi ke tempat tersebut membawa anaknya ya. Jadi mereka berdua, suami istri dan anaknya. Tetapi anaknya di tempat tersebut nangis terus ya. Jadi menangis, nggak mau makan ya. Setelah makanan disajikan ini nggak mau makan sama sekali, nangis terus. Akhirnya mereka pun membatalkan makan mereka dan membawa pulang, membungkus makanan tersebut yang mereka pesan. Dan sampainya di rumah, anaknya ini baru cerita. Jadi dia melihat ketika makanan tadi dihidangkan, dia melihat sesosok hitam yang tinggi besar dan berbulu mengangkang ya di meja itu, di atas makanan tersebut, dan kencing di atas makanan mereka, kencing ke makanan mereka ya. Jadi dia nangis terus dan tidak mau makan lagi. Dan ini yang bisa melihat hanya anak tersebut. Ini kemungkinan orang tersebut entah memelihara pesugihan, entah ada orang yang mengirimkan sesuatu agar ada orang-orang tertentu yang bisa melihatnya dan warungnya menjadi sepi atau apa, wallahu alam. Yang penting setiap kita mau makan, kita harus berdoa dulu, memohon perlindungan. Insya Allah ada aja jalan kita terlindungi dari hal-hal seperti itu. Dari memakan makanan yang tidak baik sama sekali kan, karena makanan itu dalam Islam itu yang halal itu yang makanan yang boleh dimakan itu yang halalan thayyibah, halal lagi baik-baiknya. Halalnya itu didapat dengan cara halal, semuanya serba halal, makanannya juga halal. Thayyibah itu yang baik, jadi bukan hanya halal tapi juga baik, yang pantas dimakan, yang segalanya sumbernya itu semuanya baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja cerita yang saya ceritakan kali ini. Semoga ada manfaat,
atau hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.